Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending Indonesia dimanapun kalian berada. Sungguh kurang ajar dan sangat sekali para Habib-Habib Yaman ini. Mereka mengaku jika Ansor didirikan oleh Habib dan Habibah. Pernyataan ini dikeluarkan dari mulut seorang Habib Askenazi Yahudi Yaman Selatan yang bernama Umar Mukhdor, yang dengan pedenya dia mengatakan bahwa Ansor didirikan oleh Habib dan Habibah. Nggak tahu malu dan kurang ajar namanya ini ya teman-teman semua. Dan semua kedustaan dari cerita para Habib Yahudi Askenazi Yaman ini memang harus diluruskan, karena jika tidak diluruskan maka meracuni pikiran anak-anak generasi muda di Indonesia yang menganggap bahwa andil semua yang ada di Indonesia adalah hasil kerja dari Habib Yaman Askenazi. Padahal faktanya tidak ada satupun yang ada di Indonesia ini hasil dari kerja Habib Yahudi Yaman Selatan. Mereka hanya klaim dan berdusta. Itulah hobinya. Hobi para Yahudi ini adalah menipu dan berdusta. Bila Al-Habib Muhammad bin Tauhid Al-Haddad itu punya putra di Jombang namanya Habib Hussein bin Muhammad bin Tauhid bersama Mbak Qasim At-Ali itu menyarankan agar membuat kolom di Bangil. Berangkatlah mereka ke Bangil menemui Bukbil Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangin. Nah, ini bukan dominasi marga ya, tentang saya Al-Haddad gitu. Habib Abdullah ini adalah guru daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, dan juga banyak melahirkan wali min auliyaillah dari kaum Ajam. Namanya kuburannya di Sangeng, di Bangil. Setelah membuat kolom, terjadilah deklarasi 1912, terbentuklah Nahdlatul Ulama, dan kemudian pertama kali membentuk Ansor di Pasuruan, dipimpin oleh seluruh habaib dan salifah yang menjadi muslimat pada waktu itu, dipimpin oleh seluruh habaib dan salifah yang menjadi muslimat pada waktu itu. Jadi semua yang dikatakan oleh Habib Yahudi Askenazi Yaman Selatan ini tidak benar ya teman-teman semua. Thohir Al-Haddad itu adalah penipu, pendusta. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh para Habib Askenazi Yahudi Yaman Selatan ini tidak pernah benar teman-teman. Mereka hanya klaim atas semua yang ada di Indonesia. Karena bohong dan menipu adalah kebiasaan mereka, kebiasaan para Yahudi Askenazi Yaman Selatan atau Yahudi Kaukasia di seluruh dunia. Mereka hobinya adalah menipu dan berkata dusta. Jadi janganlah pernah percaya dengan ucapan para Habib Yahudi Askenazi Yaman Selatan, karena semua yang keluar dari mulutnya adalah kedustaan. Karena kelak para Yahudi ini adalah antek tangan kanan Dajjal di akhir zaman. Dajjal telah memilih kaum yang terpilih yang hari ini disebut sebagai kaum Yahudi Kabbalah atau Askenazim. Setelah melakukan perjanjian dengan iblis dengan backup yang kuat, Dajjal semakin merajalela menyebarkan kebohongan di muka bumi, dan ia berhasil mengelabui dan menyebarkan fitnah serta mendapat pengikut yang sangat banyak. Nah, kejadian ini pula kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk membelenggu Dajjal di suatu pulau yang disebut-sebut sebagai Pulau Sokotra yang berada di Laut Yaman. Dan Dajjal telah memilih kaum yang terpilih yang hari ini disebut sebagai kaum Yahudi Kabbalah atau Askenazim. Siapakah kaum Yahudi Askenazi itu? Kaum Yahudi Askenazi adalah kaum yang dikenal dengan DNA-nya berhaplogrup G. Dan di Indonesia, siapakah yang haplogrupnya G? Itu tandanya dia adalah keturunan Yahudi Askenazi. Maka umat muslim di seluruh dunia harus waspada dengan para Yahudi Askenazi yang banyak di Indonesia, yang dipanggil dengan para Habib-Habib Yaman itu. Mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi yang kelak mereka menjadi tangan kanannya Dajjal di akhir zaman. Maka untuk umat Islam yang ada di seluruh dunia, yang ada di seluruh Indonesia, janganlah pernah kalian mengikuti kelompok Habib-Habib Askenazi Yahudi Yaman Selatan, karena jika kalian mengikuti mereka, kelak kalian juga akan mengikut dia bersama Dajjal di akhir zaman. Dajjal adalah pendusta terbesar di muka bumi, dan antek-anteknya para Habib Yaman hobinya adalah berdusta. Mereka adalah satu grup di akhir zaman nanti, maka berhati-hatilah. Nauzubillah min dzalik jika kalian sampai bergabung dengan mereka. Dan seperti biasa akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.